Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, jadi setelah tadi pagi, maunya sih mau langsung bikin review gitu ya. Cuman pagi-pagi harus bangun langsung, ada kegiatan dulu, ada hal yang harus diurus dulu, ada beberapa Zoom meeting dulu gitu. Ya baru setelah itu gue bikin hasil review dari pertandingan yang tadi pagi pun gue melakukan reaksi pandangan mata gitu ya. Jadi sampai akhirnya di akhir pertandingan gue mengatakan oh begini rasanya ya kalau punya tim yang bisa mencetak banyak gol gitu, kayak puas gitu ya. Jadi hasil tadi pagi ya, babak keempat Carabao Cup ya, di mana Manchester United menang besar 7-0 terhadap klub League One ya, divisi 2-nya Liga Inggris, yaitu Barnsley dengan skor besar 7-0. Ya, banyak yang bilang kan, gue udah pasti bilang kan kemarin, pasti tetap aja. Padahal ada Champions League, ada Real Madrid, ada AC Milan kalah sama Liverpool, yang Liverpool mainnya bagus, terus ada Bayern Munchen juga menang 9-2, tetap aja. Yang trending topik itu Manchester United yang diomongin gitu. Ya nomor 2 sih sebenarnya. Yang pertama itu Edric ya, golnya ke Madrid tuh bagus tuh, golnya Madrid itu. Yang dia diketawain gara-gara dia mengidolakan Sir Bobby Charlton, almarhum legenda Manchester United. Tapi setelah itu, Manchester United lah, Anthony lah yang diomongin. Masih aja ada yang bicara, ya kan menangnya lawan Barnsley gitu aja bang. Kalah diomongin. Menang sama tim besar, dibilangnya parkir bus lah, dibantu wasit lah. Sekarang giliran menang besar sama tim yang kecil yang 2 level di bawahnya, dibilang ya cuman lawan Barnsley. Itulah, kalau udah dengki ya udah, kalau udah Manchester United sih dicari aja hal-halnya yang pengen supaya mereka cari traffic gitu ya. Jadi tadi pagi itu sedikit hampir mirip sebenarnya di line up ya. Ketika gue lihat bahwa pertama kiper itu adalah Alta Bayindir, yang gue sih berharap untuk kompetisi ini biarlah terus Alta Bayindir menjadi kiper utama itu ya, biar menambah kepercayaan diri dia juga dan menambah persaingan untuk posisi penjaga gawang. Di back tengahnya duet Harry Maguire dan Johnny Evans seperti yang gue di dalam preview. Kanannya itu ternyata benar Diogo Dalot. Nah, kirinya ini gue pikir Harry Amas. Ternyata gue baru dapat info juga ya pas lagi live itu, Harry Amas kemarin ternyata pas di tim youth-nya udah main gitu. Oh iya, kalau kayak gitu emang agak agak riskan ya. Langsung udah, apalagi umur 18 tahun, seminggu beda 2 hari lagi, 2 pertandingan gitu ya. Pasti tidak akan mungkin di apa ya, jadi disetujui lah untuk diturunkan. Ternyata Toby Collier gitu, seorang defensive midfielder yang akhirnya menjadi fullback atau back kiri. Gue sempat bilang juga tuh, emang sebenarnya sih kalau dalam historical sepak bola gitu ya, banyak tuh posisi-posisi DM bisa menjadi back kiri. Bahkan beberapa posisi back kiri itu sebenarnya akhirnya dia menjadi DM gitu ya, kayak Gareth Bale, Gareth Barry dulu juga Aston Villa. Itu dia back kiri jadi DM. Kalau tahu Xavier Zanetti, nah itu bisa jadi DM, bisa jadi back kiri, bisa jadi back kanan. Christian Cifu, terus banyak lah ya pemain Itali juga itu, yang Francisco Coco kayak gitu-gitu banyak tuh yang bisa jadi dari DM jadi back kiri. Nah, tampaknya back kirinya Toby Collier dan kemarin sih menjalankan tugasnya ya dengan cukup baik ya, walaupun dari secara sisi individu kadang-kadang dia suka terlambat, terus suka masuk terlalu dalam. Nah, dengan pola 4-2-3-1 di mana eh, dua pivotnya itu justru Manuel Ugarte dan Casemiro yang juga dipercaya sebagai kapten.
Penyerangnya yaitu di sayap kiri ternyata Alejandro Garnacho, kanannya adalah Anthony, terus dengan attacking midfieldernya Christian Eriksen serta Marcus Rashford sebagai striker. Dalam permainan babak pertama 5 menit 10 menit ya masih terlihat bingung-bingung, itu wajar sebenarnya, masih cari-cari, masih ngeliat-liat lawan bagaimana gaya bermainnya, bagaimana para setiap lawan posisi-posisinya. Cuman di beberapa sosial media akun gitu yang gue lihat sih kayaknya akunnya katanya sih kayaknya ngefans Manchester United tapi pesimis aja gitu. Ini apa sih main aja? Ya tenang dulu belum. Baru 5 menit 10 menit kayak dia pikir ini main PS5 FIFA aja langsung udah nyetel. Ini kan manusia. Gue udah berapa kali gue bilang gitu kan. Akhirnya setelah 10 menit lah baru terlihat mulai pola permainan mereka tidak terlalu direct ya. Bermain tenang gitu, bermain tidak terlalu terburu-buru, tidak terlalu banyak pressing juga dan ya karena lawannya Barnsley juga ya yang gue liat juga gak jelas mereka mau bermain apa gitu. Mereka bermain mau parkir bus kah atau mereka mau bermain ya namanya juga kan klub yang dengan level seperti itu. Akhirnya mereka Barnsley terlihat banyak menyediakan space gitu buat pemain-pemain Manchester United sehingga disitulah timbul kombinasi-kombinasi serangan ya mulai dari umpan-umpan pendek, umpan-umpan panjang long ball yang menyilang seperti itu. Sampai pada akhirnya umpan long ball menyilangnya Garnacho diterima oleh Marcus Rashford, dikontrol dengan baik. Lalu kemudian menit ke-16 masuk kotak penalti, tendangan biasa, tendangan dia spesialisnya tuh apapun pokoknya tendang keras saja. Tapi kali ini placementnya bagus gitu ya di ujung belakang gawang Barnsley dan unggul 1-0. Permainan terus dimunculkan seperti itu, masih bermain tenang, masih tidak terlalu banyak pressing sampai akhirnya umpan-umpan terobosan lagi, umpan-umpan panjang, umpan-umpan long ball dari sayap ya. Garnacho sih masih pemain winger yang masih mau berani masuk. Anthony yang kadang-kadang ya itulah perbedaannya gue bilang dengan Amad Diallo. Amad Diallo masih mau berani untuk dia nyusul dan masih selalu kalau Amad Diallo tuh memanfaatkan lebar lapangan gitu. Kalau Anthony itu biasanya udah terlalu masuk duluan ya. Itu dia yang satu ruangan dia kan udah terkunci jadinya. Space-nya dia udah susah. Tapi umpan terobosan dari Dalot ya sepertinya. Dari Rashford ya, serang ada sedikit counter attack dari Rashford. Terus menghasilkan penalti karena Anthony dijatuhkan dan Anthony sendiri yang mengambil penalti tersebut. Dilakukan dengan baik, dieksekusi dengan baik, 2-0. Terus yang ketiga mungkin golnya lagi menit ke akhir ya, injury time babak ke pertama. Itu sempat ada kemelut di depan gawang ketika Rashford mulai merasuk di kotak penalti, ya ada sedikit berbau keberuntungan. Ya oke, gue akui sedikit berbau keberuntungan karena itu bola Rashford dari pihak Barnsley berbelok arah jatuhnya ke Garnacho gitu. Garnacho tinggal menceploskan dan 3-0. Jadi babak pertama unggul 3-0. Nah, di babak kedua ya sekali lagi Barnsley juga agak gak jelas sih mainnya gimana. Cuman si Manchester United bermain lebih ngepres ya, lebih ngepressing. Jadi setiap kali pemain Barnsley megang bola, kombinasi-kombinasi pressingnya 4-2-4-nya itu dikeluarin lagi tuh ya. Dikeluarin lagi 4-2-4-nya. Nah, khususnya yang paling gue lihat sih Ugarte gitu. Ini yang ya menurut gue itu satu hal yang positif banget ya dengan kehadiran dia. Jadi golnya Alejandro Garnacho di menit ke-49 itu berawal dari pressingnya Ugarte yang kemudian kombinasi dengan Rashford dan Eriksen. Eriksen memberikan umpan terobosan, umpan lambung sejauh ya, yang kepada umpan terobosan kepada Garnacho yang dieksekusi dengan baik ketika dia sudah one on one dengan kiper. Lalu di menit ke-58 gol lagi dengan banyak space yang sudah disediakan oleh Barnsley. Garnacho sama Rashford sudah melakukan kombinasi-kombinasi aja gitu sampai akhirnya Rashford assist dari Garnacho mencetak gol ke-5. Nah,
Ya gue pikir pasti mungkin ini kayaknya antara Rashford atau Garnacho gitu ya yang jadi pencetak hat-trick gitu. Tapi perlahan-lahan menit ke-60 gue bilang ya udah bisa diganti nih beberapa pemain. Akhirnya Ugarte keluar ya, salut dengan Ugarte, benar-benar petarung, ini tipe gelandang bertahan yang sudah lama kita inginkan. Nggak banyak cincong gitu, nggak banyak protes-protes, tapi nggak banyak juga dribbling-dribbling, selalu first ball, second ballnya bagus, pressingnya bagus, recovery ballnya bagus. Akhirnya diganti oleh Bruno Fernandes, Diogo Dalot diganti oleh Mazraoui, dan Marcus Rashford diganti oleh Joshua Zirkzee. Beberapa kali banyak kesempatan, Garnacho beberapa kali buang kesempatan, Anthony juga masih suka telat, ada yang tendakannya lemah, terus dari second line juga Eriksen sering masuk gitu ya, sampai akhirnya Christian Eriksen setelah Garnacho ditarik keluar, setelah Johnny Evans ditarik keluar, Christian Eriksen mencetak 2 gol lagi menit ke-81 dan 85 umpan atau assist dari Bruno Fernandes. Berkesudahan dengan 7-0. Kita belum tahu lawan selanjutnya siapa, tapi yang pasti adalah dimana kan gue bilang kemarin dalam interviewnya Ten Hag, press conference-nya Ten Hag bahwa ya perlunya gitu ya pemain-pemain lain ya khususnya yang agak telat bergabung dengan tim, agak telat bergabung untuk di preseason itu bisa main, dikarenakan ya supaya mereka bisa partnership, mereka saling mengerti nih, paham nih patternnya nih, nah paham nih pola gaya bermain Ten Hag itu apa. Nah itu yang kemarin menurut gua sih tujuannya tuh tercapai ya, itu dulu aja ya. Bodoh amat deh orang mau ngomong apa, benangnya cuma banyak. Yang penting tujuan utamanya adalah setiap semua pemain, baik yang itu backup cadangan maupun yang tim utama, itu udah ngerti. Oh, cara bermain Ten Hag di mana ya? Ya kalau masih ada yang bilang ini gaya mainnya apa sih? Gaya mainnya apa sih? Ya gue nggak ngerti ya. Mungkin mereka pura-pura bodoh gitu untuk cari engagement, atau mereka emang nggak ngerti gitu ya. Padahal sih sebenarnya udah kelihatan gaya bermainnya apa, gameplaynya apa, style of playnya apa. Jadi itu dulu sebenarnya tujuan yang tercapainya ya. Bagaimana partnershipnya di antara semua pemain yang ada di squad itu bisa paham dengan pola permainan yang dirumuskan oleh Ten Hag dan tim kepelatihannya. Itu yang pertama, dan yang kedua yang penting adalah tidak ada cedera ya, tidak ada yang cedera, dan yang ketiga yang penting menaikkan moral pemain, menaikkan semangatnya, kepercayaan dirinya bahwa kita bisa loh bermain bagus gitu loh. Kita bisa loh mengimplementasikan game plan yang diinstruksikan oleh pelatih gitu. Semua pemain sih gue bilang ya bagus ya, man of the match. Gue lebih memilih Christian Eriksen ya. Walaupun Ugarte berpartner dengan Casemiro pada akhir pertandingan, gue bilang gue jadi bagus ya. Nih jangan sampai, ya bisa juga dalam permainan yang adaptif mungkin Maino jadi cadangan ya, cuman kan lo tau sendiri, ntar kalau Maino jadi cadangan, media Inggris ribut lagi, cari berita lagi, dibilang lah nanti Maino sudah ada pembicaraan dengan klub lain, ya begitulah ya. Tapi kalau gue sih kemarin sih karena Ugarte-nya ya, Casemiro kan sifatnya kalau ada yang pemain yang tipe yang kayak Ugarte yang gaprak sana gaprak sini tuh kan dia jadi keluar sebenarnya kan, kayak zaman dia di Madrid nama Cross gitu. Kalau partnernya dia tuh yang petarung sih, dia masih sama-sama petarung gitu, dia ini gitu loh, nggak ditinggalin, kayak nggak sendirian gitu. Di Brasil kan sama Fred gitu. Nah sekarang nih mungkin aja nih bisa jadi Ugarte Casemiro malah jadi menyingkirkan tanda kutip ya Maino gitu. Tapi kita lihat nanti hari Sabtu kita ada game yang juga lebih penting ya, yaitu Liga melawan Crystal Palace yang juga ternyata mereka main juga ya melawan Queen's Park Rangers dan menang 1-2. Kita akan lihat hari Sabtu, yang pasti pemain-pemain semakin kompak, semakin paham mengenai polanya. Jadi kalau dia ngomong-ngomong gak ngerti polanya Ten Hag apa sih, main apa Ten Hag apa sih, ya udahlah. Mungkin dia emang
nggak paham bola itu aja lah, sok ngerti bola lah itu aja ya. Dan yang pasti nggak banyak cedera ya, kita tunggu hari Sabtu. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.